Salam jumpa dalam Dialog Atma. Program ini merupakan program yang diselenggarakan setiap hari Jumat yang diselenggarakan oleh Universitas Atma Jaya, Yogyakarta. Kita akan membahas berbagai macam materi yang menarik untuk dibahas, dan kali ini kita akan membahas mengenai kekasih-kekasih palsu. Dan sekarang kita sudah hadir di sini, ada Bu Ike dan Bu Yudi. Jadi, mengapa kekasih-kekasih palsu? Jadi ini merupakan hasil penelitian yang diselenggarakan oleh Bu Yudi dan Bu Ike selama kurang lebih tahun 2015 yang lalu. Dan sekarang kita akan bahas lagi karena ini masih merupakan isu yang sangat menarik. Karena semakin kesini, semakin hari, semakin banyak situs-situs jodoh yang semakin bertebaran dan digunakan baik oleh anak muda ataupun juga orang tua. Dan sekarang kita akan bahas dari sisi ilmu komunikasi. Bagaimana situs-situs jodoh ini digunakan oleh masyarakat untuk mencari jodoh, dan juga kita akan bahasnya dari sisi komunikasinya bagaimana dalam teori-teori komunikasi, dan juga kita akan bahas sebenarnya ada stigma-stigma yang juga diletakkan oleh masyarakat kepada para pengguna situs mencari jodoh ini. Dan supaya tidak lama-lama lagi, kita akan menanyakan langsung ke Bu Ike. Pertama, terkait metode dalam melakukan penelitian. Sebenarnya bagaimana Bu Ike metode yang digunakan untuk melakukan penelitian ini? Oke. Mohon izin buka masker dulu ya. Baik, terima kasih sudah diberi kesempatan untuk bisa menyampaikan banyak hal terkait dengan penelitian kami yang akhirnya jadi buku. Jadi kalau tadi kekasih-kekasih palsu itu lebih ke judul bukunya, karena sebenarnya basisnya adalah riset kami. Riset itu sebetulnya lebih ke mendefinisikan ulang tentang bagaimana penetrasi yang terjadi di dalam relasi antar manusia, tetapi ada di dunia maya atau di media baru. Nah, di sini metode yang kami gunakan sebetulnya lebih ke menggunakan observasi ya, kebanyakan kami mencoba untuk menjadi partisipan di dalam proses ketika kami menggali informasi ini. Jadi saya dan Bu Yudi kebetulan menempatkan diri kami sebagai partisipan supaya kami tahu betul bagaimana proses penetrasi ini kemudian berjalan. Nah, setelah itu kemudian kami dapatkan hasilnya, barulah kami kemudian buat ini menjadi sebuah buku supaya ketika dibaca mungkin lebih menarik dan memberikan satu hasanah dan wawasan kepada teman-teman ketika kita berelasi dengan menggunakan media baru ini. Gitu kurang lebih. Dan menariknya lagi, ini tidak hanya di Indonesia ya Bu ya, Iya, untuk melakukan pencarian pertemanan itu, tapi di luar negeri. Biasanya di mana aja Bu yang paling banyak? Biasanya kalau kami menggunakan platform yang sudah ada. Jadi kalau dulu tahun 2015 itu masih ada platform seperti Yahoo Messenger gitu ya, masih ada platform Tuh, kemudian Facebook yang jelas yang paling banyak waktu itu, juga menggunakan platform-platform lain seperti LinkedIn dan lain sebagainya yang memang pada saat itu banyak digunakan. Kalau Bu Yudi malah lebih canggih lagi nih, menggunakan beberapa situs-situs yang berbayar ya, supaya kemudian menjadi lebih tahu bagaimana motivasi ketika orang kemudian berelasi melalui situs-situs tersebut. Jadi itulah yang banyak kami gunakan kurang lebih. Kalau dari situsnya sendiri yang paling banyak digunakan atau bahasanya mungkin paling laris ya Bu, digunakan oleh para pencari jodoh tuh biasanya situs apa? Sebetulnya tidak ansih bicara soal mencari jodoh ya, tapi ini proses yang emang akan kami lihat bagaimana seorang berelasi dari pertemanan biasa kemudian meningkat pada pertemanan yang lebih intim. Jadi kalau saya sih di beberapa yang saya teliti lebih ke Facebook ya yang banyak gitu. Bu Yudi mungkin agak berbeda ya. Kalau Bu Yudi apa Bu Yudi? Silahkan Bu Yudi mungkin mau menceritakan pengalaman penelitiannya. Ya. Jadi kalau yang tadi dibilang Bu Ike tadi itu ya hebat itu tadi, ya memang hebat sih saya pikir ya, karena saya langsung masuk ke situs jodoh dan kemudian berpura-pura untuk mencari jodoh di situ, dan dengan nama asli, tidak pakai nama samaran, itu luar biasa. Seandainya mahasiswa tahu gitu, mahasiswa yang nyari jodoh atau bahkan pasangan kita, dan saya juga ngakunya sebagai single gitu. Jadi kalau ada yang tahu gitu, mungkin heran juga gitu loh, ini wah cari jodoh gitu. Dan saya kebetulan carinya situs jodoh yang di luar negeri ya, memang khusus sebuah situs jodoh untuk perempuan Indonesia, tapi pengen dapat
bule gitu. Jadi Standarnya terlalu tinggi ya Bu ya? saya termasuk bule hunter sih ya, bule hunter, tapi beraninya lewat situs jodoh, nggak berani yang langsung. Dan berbayar, jadi waktu itu kalau nggak keliru saya harus bayar per bulannya itu, tapi karena dana penelitian ya, kita punya dana penelitian itu 35 USD kalau nggak keliru gitu. Per bulan. Ya itu tantangannya, disitulah artinya tantangannya adalah ketika orang mungkin tahu gitu bahwa kita sedang cari jodoh gitu. Tapi ini kan menarik ya Bu ya, kalau misalnya di Facebook yang rata-rata itu kan kita tidak pernah membayar. Nah, apa yang membedakan dengan situs yang berbayar dan tidak berbayar? Kalau situs jodoh yang berbayar kan data kita akurat ya. Data kita akurat. Karena untuk masuk ke situs jodoh itu kan harus ngisi form. Formnya itu ya menyebutkan identitas, nama, kemudian memberikan kartu identitas. Sehingga kalau kita mau memanipulasi wajah, foto dan sebagainya, alamat itu tampaknya nggak bisa gitu. Tapi kalau lewat Facebook, iya, jadi sangat mungkin. Bahkan foto pun bisa dimanipulasi, ya kan? Dan kita temukan ya, beberapa kasus. Kita temukan bahwa beberapa nama dan foto itu memang bukan aslinya, gitu. Jadi bahkan kita menemukan satu modus yang sama, misalnya ketika yang meminta pertemanan dengan kita itu menggunakan doreng yang mengaku tentara dari Amerika dan sebagainya, itu hampir setipe. Jadi sampai kita akhirnya mendapatkan satu hasil akhir atau analisis kami adalah memang ada modus sebetulnya di sini. Itu yang tidak berbayar. Yang tidak berbayar. Tapi kalau yang berbayar lebih. Ya. Lebih valid lah, lebih secure lah kita kalau ikut di dalam. Oke, tapi kenapa yang menjadi menarik justru kekasih-kasih palsu? Padahal kan memang itu adalah situs pencari jodoh. Kenapa malah dikasih judul yang menarik, menyenangkan, kekasih-kasih palsu? Kenapa Bu Ika dan Bu Yudi? Kata palsunya itu sebetulnya melekat pada yang tadi disebutkan Bu Yudi, identitas gitu. Kenapa kemudian Bu Yudi tertarik untuk mencari yang lebih secure gitu ya identitasnya, untuk melihat bagaimana relasi yang dibangun melalui sebuah situs yang memang sejak awal orang yang masuk di sana memang sudah menempatkan diri untuk mencari jodoh memang, dan identitasnya juga sudah jelas banyak yang valid. Tapi kalau yang di luar itu seperti Facebook misalnya, itu yang pertama kita tidak yakin bahwa yang kita ajak atau mengajak kita berteman itu adalah identitasnya memang asli. Kebanyakan memang yang akan kita lihat, kan mungkin ada sekian banyak teman-teman kita hanya melihat mereka-mereka yang tiba-tiba mengajak kita berteman tanpa kita pernah tanpa ada jejaring yang terkait gitu ya. Biasanya kan temannya teman yang kemudian mengajak kita teman, tapi ini tiba-tiba mengajak kita berteman gitu. Ini apa dasarnya, alasannya apa? Dan kemudian agak aneh juga tiba-tiba orang atau tentara Amerika atau misalnya pemain balet di mana gitu ya, atau yang lainnya tiba-tiba kok ingin berteman dengan kita. Apakah memang identitasnya ini asli? Atau itu hanya menjadi satu kamuflase supaya menjadi daya tarik supaya kita mau ngeklik gitu ya, confirm untuk bisa berteman dengan mereka. Nah, palsunya itu ada di sana. Gitu, lebih ke situ sih. Kalau perbedaan kan dari yang biasa tanpa ada media sosial, itu kan kita kenalan terus karena mungkin ada kesamaan kita melakukan penetrasi sosial. Nah, ini seringkali palsu kan data dirinya. Kemudian apa yang membedakan penetrasi melalui media sosial ini dengan penetrasi yang nyata di dunia nyata, itu bagaimana Bu Ika atau Bu Yudi? Bu Yudi mungkin? Kalau teori penetrasi sosial itu kan adalah saya jelaskan dulu teorinya sedikit, karena memang penelitian ini atau buku ini kan berbasis pada penelitian. Penelitiannya sendiri itu bertujuan untuk meredefinisi teori penetrasi sosial di era new media. Teori penetrasi sosial adalah salah satu dari teori di konteks komunikasi interpersonal yang menjelaskan tentang bahwa membangun relasi itu melalui sebuah proses yang bertahap. Ada 4 tahap ya, jadi diibaratkan itu seperti sebuah lapisan bawang. Bawang itu kalau dipotong itu kan kelihatan lapis-lapisnya kan.
Nah, ada lapisan paling luar, kemudian sampai akhirnya lapisan yang paling dalam itu yang disebut sebagai keintiman atau keakraban. Nah, orang menuju keintiman itu harus melepas satu lapis demi lapis, artinya harus melewati satu tahap demi tahap berikutnya. Tapi teori penetrasi sosial ini kan lahir ketika, atau yang diamati adalah proses membangun relasi interpersonal dengan menggunakan media konvensional gitu, belum seperti sekarang, belum seperti yang kita teliti ini karena sudah menggunakan new media. Kemudian kita ini berdua mempertanyakan apakah teori ini masih relevan ketika media yang dipakai untuk membangun relasi itu adalah media baru atau media berbasis internet yang tentu karakteristiknya itu berbeda dengan media konvensional seperti misalnya face to face communication. Jadi karena kriterianya berbeda, maka kita mengasumsikan proses membangun relasinya pun akan berbeda gitu. Nah, ini kemudian kalau saya mau menggali pengalaman kita, Bu Ike. Jadi ketika mulai pertama kenal itu tahap 1 kan. Tahap 1 itu 2 orang yang tidak saling kenal, berkomunikasi ya, tahu dengan ketidakpastian yang tinggi, kecemasan yang sangat tinggi. Kemudian harus mencari informasi yang namanya istilahnya information seeking. Sampai kemudian ada yang menyatakan cinta gitu, ya, Bu Ike. Nah, itu menurut pengalaman Bu Ike itu makan berapa lama waktunya? Ada yang natural ya, berteman dulu, mengenal ini kamu posisinya seperti apa. Tapi ada yang tiba-tiba langsung menyatakan ini jadikan saya sebagai istri. Wah, itu tadi yang semakin palsu identitasnya gitu, semakin cepat dia menyatakan keinginannya. Bahkan yang paling menarik adalah ketika saya sampaikan bahwa saya sudah berkeluarga, itu pun nggak masalah gitu. Itu menurut saya menjadi cukup menarik juga ya. Jadi kalau tadi Bu Yudi menyampaikan untuk bisa dekat itu harus lapis demi lapis, ternyata dengan menggunakan media sosial ini orang bisa tembak langsung loh gitu ya. Lapis ketiga langsung lapis ke tengah gitu, mungkin barangkali lapis kedua langsung ke tengah, itu terjadi. Sehingga memang kita akhirnya menjadi melihat juga modusnya apa nih, kok tiba-tiba langsung to the point untuk menyatakan perasaannya. Apakah memang ada apa behind apa yang dia inginkan itu sebetulnya ada maksud tertentu gitu. Nah, itu yang menarik untuk kemudian kita gali gitu. Kepalsuan ini sebetulnya mengarah kepada tujuan yang seperti apa gitu sih. Kalau pengalaman saya gitu, Bu Yudi. Ya, artinya kalau menuju ke proses intinya itu cepat, atau artinya tidak mengikuti tahap itu, Bu Ike mengidentifikasi bahwa ini proses mengembangkan relasi yang tidak natural gitu. Ada agenda di balik itu. Ada sesuatu yang bukan itu yang ingin dicari, bukan keakraban itu. Iya. Kalau pengalaman saya itu semua ngikuti tahapan itu, ya toh. Dari mulai berkenalan, nah perkenalan pertamanya cuma beda sih. Kalau orang sini mungkin masih takut-takut gitu ya, laki nanya ke perempuan tuh nggak pede gitu. Iya enggak sih, bener nggak? Oh enggak ya. Oh, sudah beda ya, makanya aku tanya gitu enggak ya. Tapi karena kebetulan saya berinteraksinya kan dengan yang budayanya Barat ya, Inggris, ada Amerika, ada Jerman satu kalau enggak keliru. Ya to the point gitu, memuji itu sesuatu yang biasa aja gitu. Kalau kita memuji orang kayaknya susah banget ya. Menggunakan bahasa yang manis itu kayaknya susah, tapi sana itu biasa gitu. Jadi greeting di pertama aja sudah hi sweetie, kemudian apa gitu. Jadi semangat ya, Bu. Ya. Justru jadi baper nggak? Karena hi sweetie, hi beautiful gitu. Karena kita posisinya meneliti kayaknya menjadi tidak natural perasaan kita ya. Seandainya nggak meneliti ya pasti sudah berbunga-bunga kan. Tapi berhubung kita meneliti, jadi perasaan kita nggak netral gitu, nggak natural. Ya itu jadi ungkapan pertamanya itu sudah memang apa ya, tapi budaya sana begitu. Mengungkapkan suka itu it's natural gitu, biasa aja. Gitu sampai kemudian nanya pekerjaannya apa, kemudian ya dalam keseharian. Kalau Bu Ike intensitasnya berapa sehari, berapa? Hampir tiap hari saya disapa. Enggak, misalnya satu orang itu
disapa artinya intensitas komunikasinya itu seberapa tinggi sih gitu. Kalau itu tergantung ya. Kalau saya dengan orang-orang Asia itu hampir setiap hari. Tapi kalau kemudian ketemu dengan yang tadi ya, yang menggunakan identitas sebagai tentara-tentara gitu, itu agak jarang. Begitu mereka sampai di pesan yang dia sampaikan, itu sudah menukik pada maksudnya. Tadi misalnya saya mau memperistri kamu, tiba-tiba cerita tentang dirinya itu adalah seorang dia dengan anak perempuan, istri saya meninggal karena kanker, itu pasti sama gitu contohnya seperti itu. Itu akan langsung menukik. Tapi kalau yang Asia ini setiap hari menyapa gitu. Kalau yang mulai siapa duluan, Bu Ike atau memang mereka? Sama-sama sih gitu. Kalau misalnya dia tidak menyapa duluan, saya menyapa duluan gitu kan. Kita research ya. Kan dalam kasus itu. Kalau yang dari Amerika, Inggris sama itu menyapa lewat inbox sih. Dia nggak lewat ini tapi lewat inbox gitu. Hari ini seperti apa, ngapain. Terus dia biasanya memamerkan sesuatu yang menurutnya mungkin ya akan membuat kita menjadi makin tertarik, hartanya, saya rumahnya gitu ya. Kemudian ketika dia pergi dengan busana yang kelihatan mahal dan seterusnya, itu selalu ditampilkan gitu. Beda lagi dengan yang dari Timur Tengah gitu. Sejak awal ada hasrat gitu ya, paling ingin disampaikan gitu. Itu hasrat apa itu, Bu? Hasrat laki-lakian gitu ya, selalu disampaikan sejak awal, itu sehingga saya merasa bahwa pertemanan ini sebenarnya ada maksud lain yang mereka inginkan gitu ya. Ya tadi yang saya bilang hasrat. Jadi beda-beda sih memang. Nah yang intens itu yang Asia biasanya. Gitu. Atau mungkin karena sama-sama Asia. Mungkin ya gitu ya, karakternya hampir sama gitu. Tapi kalau yang tadi terkait ada yang langsung menyatakan cinta dan sebagainya, itu tadi kan Bu Ike mengatakan bahwa mungkin ada maksud-maksud tertentu. Nah, ini enggak apa namanya? Setelah itu ketika sudah menyampaikan bahwa saya seperti ini, kemudian saya ingin memperistri. Nah ini langsung ya, nggak pakai cinta lagi, langsung ingin memperistri. Hebat banget gitu, saya tarik saya gitu kan, sampai orang kemudian ketemu saya langsung ingin menjadikan saya sebagai istri. Kemudian pertanyaan saya kelanjutannya adalah, terus kalau kita berjauhan begini, apakah kita LDR atau gimana kalau memang saya nanti dijadikan istri? Terus selalu ada hal yang mereka ungkapkan, yaitu ingin tinggal di Indonesia, ingin membuka bisnis di Indonesia, itu selalu akan begitu. Lalu buntut terakhirnya pasti akan ingin menyampaikan bahwa saya akan memberikan uang sebanyak ini untuk kamu nanti memulai usaha dulu di sana. Kemudian saya kalau kamu sudah mempan, saya akan ke sana masuk dalam usaha itu. Nah itu pasti akan seperti itu. Ujung-ujungnya adalah gitu ya, yang tadi saya bilang. Ujung-ujungnya maksudnya itu adalah supaya kita kemudian memberikan nomor rekening kita, ya kan, nomor rekening kita. Pertanyaan-pertanyaan yang dimunculkan sebelumnya, kalau saya baca, itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya akan ditanyakan oleh perbankan. Jadi dia tanya, kamu di rumah tinggal sama siapa? Gitu. Ada ibumu nggak? Oh iya, ibumu seperti apa? Boleh lihat fotonya nggak? Gitu. Oh cantik sekali, nama ibumu siapa? Karena pertanyaan di perbankan pasti akan bertanya nama ibu, nama muda ibu, gitu kan. Terus kamu punya peliharaan nggak? Jadi pertanyaan itu semua akan menuju pada pertanyaan-pertanyaan yang akan kita pakai pada saat kita mencoba untuk membobol akun perbankan. Itu yang luar biasa menurut saya. Agak natural pertanyaannya, tapi sebenarnya semuanya mengarah pada membuka rekening kita. Terakhir baru kemudian minta nomor rekeningmu dong, saya mau kirimin duit nih gitu ya. Saya kalau mau terima semua tuh udah kaya banget loh beneran. Soalnya kirimnya ratusan juta. Dolar lagi ya? Dolar lagi kan gitu. Gitu kurang lebih. Tapi apakah ini bisa dikatakan meredefinisi teori komunikasi tadi Bu yang penetrasi sosial? Kalau dari penelitian sih kemudian kesimpulannya adalah sama sih tahapannya, hanya mengalami percepatan gitu. Jadi tahapannya tetap sama, seolah-olah melompat gitu ya, seolah-olah saya kesimpulan teoritik ini awalnya memang wah ini teori penetrasi sosial nggak relevan lagi nih karena nggak ngikuti tahapan-tahapan itu. Tapi begitu kita detail melihat kontennya gitu, ternyata tetap mengikuti proses itu gitu, hanya mengalami percepatan, ya lebih cepat dari yang natural. Tapi kelemahannya adalah bahwa bukan kelemahan, tapi kita menemukan dua fakta. Satu fakta pertama adalah bahwa kita bertemu dengan orang yang betul-betul akurat, tujuannya memang betul-betul cari jodoh, ya kan.
Dan yang kedua adalah bukan itu tujuannya, tapi manipulasi. Jadi dari mulai manipulasi data, manipulasi tujuan. Nah, kalau yang berkaitan dengan temuan yang kedua ini, ya prosesnya tidak natural lagi gitu. Prosesnya bisa lompat-lompat gitu. Jadi memang dibedakan antara mana yang betul-betul natural pengen membangun relasi interpersonal dan mana yang itu hanya sebagai keinginan tujuan itu hanya sebagai kedok untuk mendapatkan tujuan yang lain. Nah, jadi fokusnya memang ada, sebetulnya penelitian kita itu fokusnya ada di yang pertama. Hanya saja kita menemukan menemukan fakta-fakta bahwa ternyata banyak juga yang memanipulasi data dengan memiliki tujuan yang tidak dibuka, tersembunyi gitu. Untungnya kita cukup mengerti ya, bisa mengedit ya. Kalau terbawa perasaan sudah saya kasih nomor rekening saya. Tapi Bu Ika sampai ke situ ya. Kalau saya nggak sampai ke persoalan itu, ke persoalan apa tuh perbankan itu. Jadi kalau saya tuh lucu pengalamannya gitu. Jadi ya sampai saya janjian ketemuan di Brighton gitu, di dekat London, itu 1-2 jam dari London. Kebetulan saya juga kemudian membuat paper ini ya, kemudian diseminarkan, saya ajukan di seminar di Brighton, kemudian dia dari Manchester kalau nggak keliru. Manchester. Jadi penelitian sudah selesai, dia mau diperhatikan. Sudah selesai itu, iya sudah selesai, tapi lanjut. Dan kebetulan pergi ke sana. Ya kebetulan ke sana, terus dia tuh awalnya wah bagus sekali, nanti saya jemput gitu. Itu cuma berapa jam dari nanti mobil saya begini, baju saya begini, udahlah pokoknya lengkap gitu. Begitu sampai di sana, turun dari bandara, kemudian di ruang tunggu, ini mana yang baju ini nggak ada gitu, hilang. Ya nggak tahu apakah itu benar apa tidak, tapi saya meyakini itu kok tidak benar gitu. Ya seperti itulah pengalaman kita, menarik sekali ya. Palsunya tadi ya, makanya palsunya. Jadi kalau apa namanya pembelajarannya ya adalah bahwa kalau kita berkomunikasi atau berinteraksi melalui media atau mediated communication itu memang unsur kejelian, ketelitian ya itu harus ada. Kemudian yang kedua trust ya, kepercayaan itu penting banget. Kalau kita nggak percaya nggak bakalan kita bisa berlanjut, harus percaya gitu. Karena pasti kan ya mediated communication itu kan pasti berjarak. Ini malah jarak kita cukup jauh. Ada dari Indonesia nggak sih Bu Ika? Enggak, ya paling dekat India. Karena Indonesia nanti ketahuannya. Malah didatengin, saya takut nanti. Gitu sih. Kalau selain teori, terkait ada nggak temuan-temuan lain terkait yang misalnya orang-orang yang menggunakan situs-situs ini sebenarnya karakternya seperti ini, jadi kayak menimbulkan stigma-stigma tertentu yang kok orang yang menggunakan seperti ini nggak baik atau mungkin justru malah positif, itu bagaimana temuannya? Stigma ke ini ya, mungkin latar belakang ya, mungkin kalau saya begini, tadi menyambung yang Bu Yudi tadi ya, sebenarnya rekomendasi dari penelitian ini justru kita mengingatkan bahwa relasi, sebetulnya yang namanya relasi itu ya berjalannya harusnya natural. Ketika dia tidak natural, lompat pada satu kondisi tertentu, kita perlu waspada dan berjaga-jaga gitu ya. Kenapa ya kok tiba-tiba bisa lompat? Kenapa ada bagian yang dilewati? Nah itu barangkali bisa kita sampaikan juga, karena belakangan ketika kita sedang meneliti itu juga banyak kasus di mana beberapa perempuan terutama itu tertipu gitu ya, ketika mereka berelasi dengan menggunakan media baru ini. Jadi yang tadi yang identitasnya tidak benar, yang kemudian melakukan penipuan melalui aspek tadi ya, keuangan, perbankan dan sebagainya, melakukan penipuan ini dan itu gitu. Jadi ketika memang relasi itu berjalannya itu tidak natural, mungkin ada sesuatu yang perlu kita pertanyakan di situ gitu. Nah kalau tadi bicara soal bukan stigma, tapi akhirnya kita menemukan semacam stereotype dari relasi yang kita bangun. Kalau saya sih ketika saya misalnya harus berelasi
dengan teman-teman atau pertemanan yang baru ini dengan orang-orang Asia itu kurang lebih cara berelasinya sama dengan karakter orang-orang Asia yang membutuhkan perhatian, agak baper, lebay gitu ya, kurang lebih begitu. Beda dengan kalau yang Eropa misalnya, mereka akan lebih bukan langsung, tapi mereka akan lebih menunjukkan suatu hal yang sangat realistis gitu. Saya adalah ini begini, saya punya tabungan begini gitu. Seolah-olah sedang menunjukkan pada kita sebuah realita yang betul-betul terjadi pada dirinya, dan dengan saya kamu akan mendapatkan realitas yang lebih menyenangkan gitu ya. Seolah-olah mereka menunjukkan itu gitu. Beda lagi dengan yang Timur Tengah. Kalau Timur Tengah ini memang tampaknya yang mereka akan tonjolkan adalah, atau dibalik itu yang mereka inginkan adalah mungkin saya harus sebutkan ya, maaf, lebih ke relasi seksual gitu, karena yang mereka tunjukkan adalah kejantanan mereka gitu ya, kekuatan mereka, keperkasaan mereka, body mereka yang bagus gitu, lebih ke sana. Jadi kurang lebih akhirnya ketemu nih pola-pola semacam ini. Oh, kalau kita ketemu berelasi sama orang yang namanya kurang lebih berbau-bau Timur Tengah, mesti ujung-ujungnya begini nih gitu. Kalau yang Amerika segala macam, yang entah itu palsu atau asli gitu, ujung-ujungnya nanti akan ada hal yang secara realistis akan mereka tunjukkan sebagai wujud dari kalau berelasi sama mereka nih kan kayak gini loh gitu, walaupun di ujungnya kemudian itu palsu gitu. Kalau di Asia tadi ya kurang lebih sama kayak gitu. Itu kalau dari Bu Ike ya, berarti ada stereotip baru yang ditemukan dari situ ya? Melalui media sosial tentunya ya gitu. Kalau dari Bu Yudi sendiri? Oh ya, jadi yang jelas bahwa penipuan itu memang terjadi betul lewat model-model begini. Karena di situ, di buku itu juga, atau di dalam laporan penelitian itu juga kami sampaikan soal di Australia. Di Australia itu hampir sekian miliar gitu ya, itu diperoleh ya. Jadi banyak, dan yang luar biasa adalah ternyata korban-korban penipuan itu bukan perempuan-perempuan dengan tingkat pendidikan rendah, kelas ekonomi rendah, enggak. Justru bahkan tingkat pendidikan tinggi, mereka punya jabatan di perusahaan cukup bagus, itu tertipu gitu. Dan memang sasaran penipu ini justru yang begini nih. Maka pertanyaan yang penting di awal biasanya, kamu hidupnya dengan cara apa? Istilahnya kamu bekerja apa sih gitu. Itu dulu kalau kita ngakunya. Makanya saya tahu itu banyak penipuan begitu, kalau sudah mulai ditanya pada periode berikutnya ya, ketika ditanya kerjamu apa, selalu bilang saya pengangguran gitu, nggak punya duit, saya SD ya. Setelah itu nggak ada lagi dihubungi gitu, karena sudah tahu ini polanya itu begitu. Tapi itu realitas ya, di Australia itu tinggi sekali, kemudian di Indonesia juga iya, karena faktor itu tekanan sosial, kalau perempuan usia segini nggak segera menikah, kemudian kalau mereka lewat biro jodoh yang konvensional, malu mungkin ya, karena stigma yang tadi, stigma sosial itu kan masih nggak bagus perempuan cari jodoh lewat biro jodoh yang konvensional kalau ketahuan gitu. Maka kemudian larinya ya di online ini betul-betul sangat membantu. Nah, orang-orang yang menipu ini gitu, itu tahu persis gitu, orang-orang dengan budaya semacam ini sasaran yang bagus gitu untuk ditipu gitu. Itu yang luar biasa ya dari temuan. Kemudian temuan yang kedua, selain begitu banyaknya orang-orang yang tertipu, nggak cuma di Indonesia, di Australia, negara maju juga banyak. Itu media itu kemudian sudah punya scam tool gitu, alat untuk scam. Ini scammer apa bukan? Jadi kalau kita ngeklik misalnya nih dalam Facebook, kemudian ada fotonya gitu, kemudian kita klik gitu, kemudian dia sudah bunyinya cari teman atau itu, kemudian ada berikutnya lagi postingan itu, this is scammer, kayak gitu, warning gitu. Jadi memang kayaknya sudah ada kesadaran dari banyak pihak ya, untuk kita harus selalu berhati-hati dalam hal mencari teman atau mencari jodoh atau berinteraksi lah, berkomunikasi dengan pihak lain. Terus kalau manfaat, saya punya kemanfaatan waktu itu ya dari penelitian ini, itu saya bisa mendeteksi ini palsu apa tidak, ya toh. Jadi biasa ya. Jadi ini, iya betul.
ini apa namanya linknya. Jadi bagaimana misalnya dulu kan hanya melalui email. Nah email itu kemudian saya sekarang sudah lupa sih, dulu ingat ada kode-kodenya atau kode-kode, kemudian ini di track. Nanti ternyata gini misalnya dia mengaku dari Singapura, tapi begitu di track dia ngomongnya itu ternyata dari Malaysia gitu. Jadi bisa begitu. Dulu itu saya pintar banget soal itu. Jadi lah ini gimana ngakunya Singapura tapi kok dia ngomongnya Malaysia. Ada sistemnya yang bisa ngecek itu. Dan itulah mengapa judulnya fake kekasih palsu itu, karena kalau saya sih mungkin 2/3 dari narasumber saya itu palsu gitu. Justru yang asli sedikit ya, sepertiga. Iya, sedikit. Kalau saya boleh dibilang yang asli yang Asia, selebihnya palsu-palsu. Event yang barat tadi ya. Iya. Tapi yang menariknya di sini dari sudut pandang perempuan, karena yang melakukan penelitian perempuan. Tapi kalau dari laki-laki yang melakukan itu kemudian ada nggak? Belum. Oh, maksudnya cari jodoh. Tapi ini tidak curhat kan? Yang melakukan mencari jodoh. Jodohnya laki-laki. Dari sudut pandangnya. Lah iya sih, karena memang latar belakang penelitian ini memang perempuan, karena yang mendapat tekanan sosial di dalam masyarakat itu perempuan. Kalau laki itu relatif lebih free gitu lah. Saya mau married kapan, nggak married juga nggak jadi sorotan. Tapi perempuan itu posisinya yang kasihan, ya kan? Umur sudah kepala, apalagi kalau sudah kepala 3 itu sudah nggak enak banget kalau perempuan. Ya itulah latar belakangnya mengapa kita menelitinya dari perspektif perempuan gitu. Bisa buat Penelitian selanjutnya. Rekomendasi penelitian. Iya, mau meneliti. Menarik nih. Karena kan Kita kasihan juga. ajak nanti. Dari tadi yang saya lihat itu kan perempuan yang jadi korban semua. Iya, Korban betul. penipuan, Iya, memang kemudian betul. Iya. tekanan Dan ada sosial. datanya Iya, memang iya, iya. perempuan yang menjadi korban. Ya karena itu, dan Asia, karena budaya Asia masih begitu gitu, perempuan dianggap apalah perawan tua atau label-label negatif. Sementara kalau di barat budaya barat itu enggak ada masalah gitu. Mau perempuan mau sendiri mau enggak Tapi gitu. yang di Australia tadi juga perempuan jadi korban penipuan. Iya betul sih. Iya. Ya generalisasi ya, bahwa ada case-case tertentu ya pastilah ya iya gitu. Baik, sepertinya waktu juga sudah selesai. Kita tidak bisa membahas panjang-panjang karena bintang tamu kita hari ini juga ada acara lain. Dan mungkin Bu Ika atau Bu Yudi mau ngasih saran buat Saran, ada 2 saran ya. Saran praktisnya ya bagi kita atau terutama nih perempuan Asia atau khususnya perempuan Indonesia, itu hati-hati untuk mencari teman melalui media baru ya. Harus cek and recheck ya, jangan sampai terbuai sehingga kemudian mengabaikan persoalan validitas atau keakuratan informasi. Itu. Kemudian kalau saran teoretik ya, atau kemanfaatan teoretik dari penelitian ini adalah bahwa mengembangkan relasi interpersonal itu tetap sifatnya bertahap, berproses. Tidak ada relasi yang sifatnya instan. Ya tetap bertahap. Kemudian seandainya ternyata sepertinya cepat, itu hanya persoalan kecepatan ya, bukan melompat dari tahapan itu. Artinya teori penetrasi sosial itu masih relevan kita gunakan ya, kita gunakan untuk memahami bagaimana kita membangun relasi interpersonal sekalipun menggunakan media baru. Baik, terima kasih Bu Ike dan Bu Yudi. Terima kasih juga teman-teman yang sudah menonton. Dan kita akan bertemu lagi pada episode selanjutnya, yang kita juga akan kedatangan bintang tamu yang juga tak kalah menariknya dengan Bu Ike dan Bu Yudi. Kalau begitu, sampai ketemu di acara selanjutnya.